Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengutamakan Kebaikan, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 3 ayat 5. Yesus berduka cita karena kedegilan orang-orang Farisi. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya, maka sembuhlah tangannya itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, orang-orang Farisi menegur murid-murid Yesus yang terlihat memetik bulir gandum, karena ada aturan yang menyatakan bahwa orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ketika itu Yesus menjawab mereka bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi pun mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Bagaimana perasaan kita saat bertanya ke orang lain dan tidak dijawab? Bukankah kita merasa sedih atau mungkin juga kesal karena mendapati kenyataan tidak sesuai harapan? Saudara-saudari terkasih, Yesus berduka cita karena kedegilan hati orang-orang Farisi. Mereka tidak dapat melihat nilai kebaikan mutlak atau kebenaran karena hati mereka terobsesi oleh keinginan untuk mencari-cari kesalahan dan menjatuhkan Yesus. Intensi agresi orang-orang Farisi ini terpantul balik kepada mereka sendiri. Dengan marah, Yesus memandang orang-orang Farisi di sekelilingnya, lalu ia berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu pun mengulurkan tangannya dan kemudian sembuh. Menyaksikan mujizat kebaikan yang dilakukan Yesus tersebut tidak membuat orang-orang Farisi turut bersuka cita atas kesembuhan sesamanya. Nafsu angkara murka mereka memuncak. Mereka langsung keluar rumah ibadat dan segera mendatangi orang-orang Herodian untuk bersekongkol membunuh Yesus. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang ibu yang sedang mendampingi anak remajanya dalam mengatasi kesulitan belajar. Satu hal yang membuat ibu merasa sedih dan tertekan adalah sikap para guru yang negatif terhadap anaknya. Ibu rasanya seperti ingin berteriak, "Di manakah praktek cinta kasih, pelayanan, penerimaan apa adanya, dan aneka nilai luhur lainnya yang senantiasa digaung-gaungkan oleh sekolah?" Mengapa ibu merasa semua itu hanya omong kosong belaka?
sementara yang nyata adalah terutama sikap penghakiman? Ibu mulai merasa menjadi korban yang marah terhadap pelaku kejahatan dan pada akhirnya tak berdaya menghadapi sistem masif yang membenarkan penghakiman atas nama pendidikan. Kondisi batin ini tampaknya serupa dengan apa yang dialami Yesus dalam firman hari ini, yaitu berduka cita atas kedegilan hati orang-orang Farisi dan marah kepada mereka karena mengutamakan aturan daripada berbuat kebaikan bagi sesama. Meskipun demikian, ada perbedaan nyata antara kondisi batin ibu dengan Yesus. Ibu merasa menjadi korban yang kemudian ingin menyerang pelaku kejahatan, sementara Yesus tetap bersikap netral dan objektif, tidak tercemar oleh energi negatif orang lain. Saudara-saudari terkasih, untuk dapat sungguh-sungguh mengutamakan kebaikan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melepaskan hasrat kita sendiri untuk dapat mengutamakan kebaikan tersebut. Hasrat mengutamakan kebaikan yang berasal dari diri sendiri semata-mata merupakan ego berkedok kebaikan. Buah dari hasrat tersebut hanyalah sikap meninggikan diri atau kelompok sendiri, merendahkan yang berbeda, dan sikap penghakiman. Bagaimana caranya melepaskan hasrat mengutamakan kebaikan yang palsu ini? Manakala hasrat melakukan kebaikan muncul, baiklah kita jeda berdiam diri sejenak dan tidak langsung tergesa-gesa mengikuti dorongan yang muncul. Dalam diam, kita dapat melakukan pernafasan panjang dan teratur untuk melepaskan ketegangan yang ada. Ketegangan merupakan indikasi keberadaan ego atau keinginan pribadi. Setelah ketegangan lepas, barulah kita melangkah menuju tujuan awal secara lebih tenang dan murni. Maukah saya diam sejenak dan tidak terburu-buru bertindak baik? Maukah saya melepaskan ketegangan dan keinginan menjadi baik sebelum berbuat? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami sadar bahwa kami masih dikuasai oleh hawa nafsu dan kehendak sendiri dalam menjalankan firman-Mu. Tuntunlah kami melakukan diam sejenak untuk melepaskan ketegangan dan hasrat pribadi sebelum berbuat suatu kebaikan. Murnikanlah niatan kami berbuat baik hanya untuk kebaikan sesama dan kemuliaan-Mu yang semakin besar. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.